Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea
ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan Kompas Kehidupan. Dari Kisah Para Rasul 12, Tuhan Yesus memberkati. Perikop yang pertama mengenai Yakobus dibunuh dan Petrus dipenjara lalu dilepaskan secara mujizat Tuhan. Saudara, setelah peristiwa Pentakosta, para rasul terus mengajar dengan semangat tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Banyak orang menjadi percaya kepada Injil, walaupun tantangan juga besar. Penolakan, penganiayaan dialami terus-menerus oleh jemaat dan para rasul. Ya. Sebab kekristenan dianggap ancaman bagi orang Yahudi, ya, termasuk Raja Herodes, sehingga Yakobus, saudara Yohanes, anak-anak Zebedius dibunuh. Sesudah itu Herodes mau mencari muka karena dia tahu pembunuhan Yakobus itu menyenangkan hati orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Petrus dipenjara dengan penjagaan yang amat ketat. Ya, tujuannya untuk menghambat penyebaran Injil dan menyenangkan hati orang Yahudi yang sangat membenci kepada Injil. Penghambatan itu tidak memudarkan iman jemaat. Lihat, mereka justru tambah tekun berdoa. Dan doa mereka dikabulkan Tuhan. Petrus dibebaskan dengan mujizat. Malaikat Tuhan datang dan membuka semua belenggu ikatan rantai, serta bisa lolos dari penjagaan penjara yang sangat ketat. Kuasa penyertaan Tuhan begitu nyata. Ya, umat Tuhan yang sangat terjepit, sangat terhimpit, menerima jalan keluar. Ada kesempatan-kesempatan yang terbuka kembali. Mereka tambah teguh kepada kuasa Tuhan, tambah sungguh-sungguh dalam doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya, nafas hidup orang Kristen. Nafas itu gunanya untuk hidup. Jadi kalau tidak berdoa sama juga mati secara rohani. Hidup tanpa doa adalah hidup yang mati, tidak bisa bernafas. Doa adalah kekuatan yang menyatukan umat Kristen, orang percaya, untuk terbeban kepada Petrus yang sedang dipenjara, ya, terbeban untuk terus melayani Tuhan dan bersaksi. Dalam doa ada kuasa yang besar, sehingga mereka tidak fokus kepada penderitaan, penganiayaan, penyiksaan, kesusahan.
dengan doa kuasa Tuhan dihadirkan di dalam hidup mereka dengan nyata. Roh mereka menggebu-gebu, tambah kuat untuk melayani Tuhan. Mereka tahu kesusahan di dunia hanya sementara. Kalau mereka percaya, taat, setia kepada Tuhan Yesus, mereka akan mati masuk sorga, di mana tidak ada susah dan air mata, dan itu kekal. Saudara, luar biasa, mendoakan banyak hal. Ya, umat itu, orang Kristen yang pertama, sungguh-sungguh bertekun dalam doa. Mari kita setia berdoa. Mari kita sungguh-sungguh berdoa. Sebab roh Tuhan membantu kita menyampaikan hal-hal yang tersembunyi yang tidak dapat kita katakan dalam doa. Bahasa kita terbatas. Itu gunanya kita berdoa di dalam berbahasa roh. Sebab itu menyampaikan rahasia-rahasia, bahkan sampai hal yang tersembunyi di dalam batin kita. Ingat, melalui perikop ini kita belajar bahwa Tuhan mendengarkan doa yang sungguh-sungguh, yang sehati, yang sepakat. Sebab tidak ada yang sulit buat Tuhan. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar, lebih daripada apa yang didoakan. Dan doa orang benar, bila dengan yakin, dengan sungguh-sungguh didoakan, itu besar kuasanya. Mari kita berdoa, menjadi pendoa yang setia untuk kebutuhan kita, kebutuhan keluarga, kebutuhan banyak orang, supaya bangsa dan negeri kita dan banyak negeri dilawati Tuhan. Selanjutnya saudara, mengenai kematian Herodes. Herodes ini raja yang sombong. Ia pemimpin yang lahir dari komunitas orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Oleh rakyatnya, Herodes diagung-agungkan seolah-olah dia adalah Tuhan, dewa. Lalu Herodes sendiri tidak hormat kepada Tuhan. Akibatnya fatal. Ayat 23 bilang, dia mati ketika ditampar malaikat dan tubuhnya dimakan cacing. Tidak ada lagi kebanggaan. Tidak ada lagi kekuatan. Ini karena kesombongan Herodes. Sombongan adalah awal jatuh atau awal kejatuhan. Jadi pangkat, kedudukan, kekayaan, kekuasaan itu sering menjadi godaan untuk seorang sombong dan menjadi lupa Tuhan. Tidak rendah hati, tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai sesama. Kita perlu waspada. Jangan sampai sikap sombong ini subur di dalam hidup kita. Sehingga ini menjadi celah buat roh-roh, kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Kesombongan pintu masuk, roh-roh penyesat. Ya. Saudara, kiranya kita memiliki hati yang rendah hati, sadar diri bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu adalah titipan Tuhan. Ya. Marilah kita rendah hati, kita tahu bahwa semua hanya karena kemurahan dan kemurahan Tuhan. Sehingga kita selalu belajar bersyukur dan percaya kepada kemurahan Tuhan. Berserah dan mengandalkan Tuhan saja. Karena kekuasaan manusia semuanya terbatas, tetapi tak terbatas kuasanya Tuhan. Selanjutnya mengenai Barnabas dan Saulus yang baru kembali dari Yerusalem setelah menyelesaikan tugas pelayanan, ya. Mereka kemudian dikhususkan di dalam doa ibadah yang dikuasai Roh Kudus untuk tugas-tugas penginjilan berikutnya, yaitu kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Mereka menerima dengan sukacita dan rendah hati karena mereka tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Pelajaran yang kita dapat, mari kita semangat. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup, mari kita memberitakan Injil. Karena Roh Kudus dicurahkan untuk memberi kita kuasa menjadi saksi-saksi Tuhan. Saudaraku, mari kita melakukan bagian kita, lakukan firman Tuhan, bergembira karena Tuhan. Tuhan Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.